Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Yudi Agustianto. Kali ini kita akan melanjutkan serial tentang tata laksana balita gizi buruk. Kita akan membahas hari ini khusus untuk tata laksana gizi buruk untuk rawat jalan. Kita akan mulai dari penanganan pertamanya. Setiap anak balita gizi buruk kita anggap sebagai hipoglikemi. Pada balita gizi buruk rawat jalan, karena tentu saja pasti pasiennya sadar, kita akan memberikan penanganan hipoglikeminya dengan cara pemberian deksosa 10% atau larutan gula pasir 10% sebanyak 50 cc. Cara membuat larutan gula pasir 10% adalah dengan meletakkan 1 sendok teh munjung atau 5 gram gula pasir pada gelas, kemudian kita tambahkan air sampai 50 cc. Kemudian yang kedua, pencegahan hipotemi tetap kita lakukan. Seperti tangan kita tidak boleh basah, balita harus berselimut, tidak boleh terkena udara yang dingin. Kemudian jangan lupa bisa pakai metode kanguru, skin to skin, atau menggunakan lampu 40 watt dengan jarak 50-60 cm. Nah, yang ketiga, apabila seorang anak menderita diare pada balita gizi buruk yang rawat jalan, kita akan memberikan bukan oralit, tapi oralitnya akan kita bikin bersama mineral milk dan gula pasir menjadi suatu larutan yang namanya resomal, rehydration solution for malnutrition. Jadi khusus untuk anak gizi buruk yang mengalami diare, muntah, atau dehidrasi. Resomalnya diberikan adalah tiap kali anak diare atau muntah. Kalau anak balitanya kurang dari 2 tahun usianya, diberikan 50-100 cc resomal. Kalau 2 tahun ke atas, 100-200 cc. Kemudian langkah yang keempat adalah kita memberikan antibiotika. Pada balita gizi buruk rawat jalan, antibiotika yang kita berikan adalah antibiotika spektrum luas, yaitu menggunakan amoksisilin oral. Dosisnya adalah 15 mili per kilogram berat badan dalam sehari. Kita berikan tiap 8 jam. Kemudian, kita akan bicara tentang terapi diet pada balita gizi buruk rawat jalan. Terapi diet pada balita gizi buruk rawat jalan, itu kita berikan, energi yang kita berikan pada balita gizi buruk rawat jalan adalah antara 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Karena kebutuhan energinya kita penuhi dengan formula 100, kita tahu formula 100 itu 1 cc formula 100 adalah sama dengan 1 kilokalori. Sehingga cairan yang dibutuhkan sama, 150 sampai 220 mililiter per kilogram berat badan per hari. Proteinnya adalah 4 sampai 6 gram per hari. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apabila kita sudah menentukan seorang balita gizi buruk ini adalah harus dirawat jalan, bukan rawat inap, kita langsung melihat berat badannya. Kalau berat badannya kurang dari 7 kilo, kita akan memenuhi kebutuhan energi tadi yang dimulai dari 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Kita akan penuhi semua dengan menggunakan formula 100. Tapi apabila balita gizi buruk kita temukan berat badannya sudah 7 kilo ke atas, kita akan memenuhi energinya dengan cara 2/3 kebutuhan energinya dipenuhi dengan formula 100. Sedangkan sepertiganya kita bikinkan menu makanan. Menu makanannya adalah sesuai dengan usia. Jadi sesuai dengan prinsip PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Jadi kalau anak 6-8 bulan, teksturnya lumat atau saring, 9-11 bulan, teksturnya lunak atau cincang halus, 12 bulan ke atas, makanan rumah tangga atau makanan dewasa. Nah, itu adalah cara untuk melakukan terapi diet pada balita gizi buruk rawat jalan. Kemudian nanti perlahan-lahan kita tim gizi buruk yang terdiri dari dokter, perawat atau bidan, ahli gizi di puskesmas akan memantau. Kalau kita melihat itu sudah bisa dimakan dengan baik, yang semula kita berikan 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari, kita naikkan perlahan-lahan sampai nanti mencapai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari.
Dan jangan lupa, yang kedua, selain menaikkan kalori, kita juga akan merubah komposisi. Tadi kita mulai dari 2/3 dipenuhi dengan formula 100, sepertiganya dengan menu. Pelan-pelan kita ubah. Kita naikkan jumlah menunya, jadi kebutuhan kalorinya dipenuhi dengan menu yang lebih banyak, formula 100-nya kita lebih kecilkan. Contohnya, dari 2/3 sepertiga, komposisinya bisa kita ganti menjadi setengah-setengah. Setengah dipenuhi formula 100, setengah dipenuhi menu. Sampai nanti formula 100-nya tidak kita berikan sama sekali. Jadi 0. Semuanya kebutuhan kalorinya dipenuhi dalam bentuk menu makanan. Sesuai umur. Sampai kapan balita gizi buruk kita tangani? Sampai dia berat badannya mencapai status gizi baik. Yaitu berat badannya kalau di tabel antropometri letaknya di -2 standar deviasi. Jadi itu udah mulai gizi baik. Kemudian lingkar lengannya lebih dari 11,5 cm untuk balita yang di atas 6 bulan. Jadi tujuan terapi balita gizi buruk rawat jalan adalah sampai gizinya baik. Ingat teman-teman, bukan sampai gizi kurang. Gizi kurang itu berarti anak gizi buruknya sudah membaik tapi masih harus kita tangani. Kemudian ada zat gizi mikro yang harus kita berikan pada balita gizi buruk rawat jalan. Yang pertama adalah vitamin A. Cara menentukan pemberian vitamin A pada balita gizi buruk rawat jalan adalah tentukan apakah seorang balita gizi buruk pernah menderita campak dalam 3 bulan terakhir. Atau dia ada gejala tanda seoptalmi pada matanya. Ada ulkus kornea, ada bercak bitot, bahkan sampai ada kebutaan. Apabila tidak ada riwayat campak dalam 3 bulan terakhir, atau tidak ada tanda seoptalmi, salah satu di antara itu tidak ada, dua-duanya tidak ada, kita cukup memberikan vitamin A 1 kali. Yaitu pada hari pertama kita menemukan anak balita gizi buruk. Dengan syarat, 30 hari sebelumnya belum mendapat vitamin A. Dosisnya berapa? Sama seperti terapi gizi buruk yang biasanya. 6-11 bulan menggunakan vitamin A kapsul biru. 12-59 bulan vitamin A kapsul merah. 200.000 international unit. Nah, apabila ada salah satu, ada riwayat campak dalam 3 bulan terakhir, atau ada tanda seoptalmi pada balita gizi buruk rawat jalan, kita memberikannya 3 kali. Yaitu hari pertama, hari kedua, dan hari ke-15. Dosisnya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian gizi mikro yang berikutnya adalah asam folat. Asam folat pada balita gizi buruk rawat jalan kita berikan 5 mili di hari pertama, selanjutnya 1 mili per hari. Sampai kapan? Minimal 14 hari. Sampai berat badannya mencapai status gizi baik. Sekali lagi lihat di tabel antropometri berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan di angka -2. Sesuai masing-masing jenis kelamin. Selanjutnya, gizi mikronya adalah vitamin C. Kita lihat berat badannya. Kalau berat badannya kurang dari 5 kilo, kita memberikan vitamin C adalah 50 mili per hari. Atau kalau karena kita tahu 1 tablet vitamin C adalah 50 mili, berarti 1 tablet per hari. Sampai minimal 14 hari, atau sampai berat badannya mencapai gizi baik. Kemudian yang selanjutnya adalah vitamin B. Vitamin B, dalam hal ini B kompleks, kita berikan 1 tablet per hari. Minimal 14 hari, atau sampai berat badan mencapai gizi baik. Selanjutnya, tata laksana lainnya adalah bagaimana melakukan SDIDTK. Tumbuh kembangnya harus tetap dipantau. Baik menggunakan buku KIA di awal maupun menggunakan tools KPSP, Questionnaire Screening Perkembangan. Harus diikuti perkembangannya. Dan jangan lupa, libatkan ibu dari awal, dari penanganan. Nah, untuk penanganan balita gizi buruk rawat jalan, karena penanganannya di rumah, kita harus selalu melakukan kunjungan rumah. Formula 100 yang kita berikan, karena formula 100 yang sudah diencerkan itu hanya tahan beberapa jam. Bahkan kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu hanya tahan 1 kali 24 jam, kita akan memberikannya dalam bentuk formula
100 kering, di mana bahan-bahan formula 100-nya gula pasir, minyak, susu skim dicampur, tapi mineral milk-nya kita pisahkan. Dan kita akan ajarkan ibunya di jam-jam sesuai jam yang kita tentukan dalam daftar menu yang kita bikin, ibunya bisa mengencerkan berapa cc. Dan kita harus selalu memantau di awal-awal terapi kita di rumah. Mungkin setiap hari kita akan kunjungan, setiap hari kita menelpon. Untuk monitoring evaluasi balita gizi buruk rawat jalan, itu dilakukan seminggu sekali. Pada saat kita datang kunjungan rumah atau ibu, kita panggil ke tempat fasilitas kesehatan kita di puskesmas, kita akan memeriksa berat badan, kita akan memeriksa lingkar lengan, kemudian kita akan melihat UDEM, menentukan status gizi, menggunakan Z-score, kemudian tiap 4 minggu sekali atau sebulan sekali kita mengukur panjang badan atau tinggi badan. Kemudian juga lingkar kepala. Jadi data-data itu harus kita dapatkan pada saat kita memonitoring tiap minggu. Dan jangan lupa, setiap kita kunjungan kepada balita gizi buruk, kita melakukan tes nafsu makan. Seperti yang saya ajarkan pada video sebelumnya. Karena apabila balita gizi buruk rawat jalan tiba-tiba tes nafsu makannya jelek, itu langsung kita pindah alihkan ke rawat inap. Apabila balita gizi buruk kemudian timbul komplikasi medis, pindahkan ke rawat inap. Apabila gizi buruk kemudian tiba-tiba ada UDEM atau UDEM-nya naik sampai derajat 3, kita pindahkan ke rawat inap. Catat semuanya, teman-teman. Tim selalu melakukan evaluasi bersama, ajak pemegang program lain di puskesmas untuk ikut membantu. Contohnya apabila rumahnya kotor, ajak pemegang kesling, dan lain-lain. Semoga anak gizi buruk rawat jalan yang 80% kita temukan dari seluruh penderita gizi buruk yang ada di Indonesia bisa dilakukan penata laksanaan dengan tepat oleh teman-teman di puskesmas rawat jalan. Jangan menyerah, lakukan apa yang kita bisa demi kesehatan anak-anak di wilayah kita. Tetap semangat, salam sehat.